Alright everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Channel opini bolanya orang awam yang semakin berkembang, semakin bisa menjawab beberapa kebutuhan informasi dan pengetahuan teman-teman mengenai sepak bola Indonesia, terutama saat ini timnas Indonesia. So, ya teman-teman, hari ini 10 Oktober, besok 11 Oktober malam atau Minggu 12 Oktober subuh merupakan hari penentuan segala-galanya untuk saat ini ya, buat timnas Indonesia dan kita, impian kita bangsa Indonesia untuk melihat timnas kita berlaga pertama kalinya di FIFA World Cup ya, Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tahun depan ya. Indonesia itu sampai di ujung ini, kekalahan 3-2 belum akan menutup peluang kita, tapi memang membuat keadaan menjadi sulit. Indonesia punya peluang jika memang misalnya kita bisa menang 2-0 dari Irak atau 3-0 dari Irak, selisih 2 gol at least. Kemudian Irak kalah dari Arab Saudi, kemudian Irak menang atas Arab Saudi, sehingga 3 tim ini nilainya 3, tapi selisih gol Indonesia lebih baik. Indonesia masih bisa lolos. Nah, hari ini kita tahu kemarin apa yang menjadi pokok masalah dalam tim kita. Pertama, pola 4-3-3 belum terlalu fasih dimainkan oleh Indonesia. Kelihatan sedikit terlalu terbuka di lini di bagian tengah, section tengah pertahanan timnas Indonesia. Walaupun J.I. Ses dan Kevin Dix adalah pemain-pemain yang level kelas top Eropa ya, saya bisa bilang cukup top di Eropa, namun tetap terlihat kurang rapat ya. Joey Pelupesi dan Mark Klok juga terlalu renggang satu sama lain. Jadi pola bagi saya bukan masalah, tapi memang sampai saat ini saya harus mengakui bahwa Indonesia jauh lebih nyaman dilihat bertahan dengan pola 3 center back atau pola 3-4-3 atau 3-5-2 ya. Dan hal kedua, hey Patrick Clifford, we want you to know that our World Cup dream now, part of it is in your hands. You need to really very decisive, you need to really very detail, you need to really act very fast. Kesalahan pemilihan pemain wajar terjadi karena timnas, yang namanya pemain timnas ada day off, tapi yang disayangkan adalah keterlambatan dalam menanggapin itu. Your action needs to be faster. You need to be more faster to make a decision, to change things if things doesn't go well. Dan itu terlihat kemarin, Patrick sangat lambat dalam merubah atau mengganti pemain. Jacob Sayuri levelnya belum sampai di pertandingan sepenting itu. Karena apa? Kepanikan dia. Terlalu naif, saya bilang, terlalu bodoh dalam pertandingan sepenting itu. Dimana kita udah tahu ada VAR. Ya, ada VAR yang memang memperhatikan setiap gerak-gerik pemain. Dan lu tuh narik kaos pemain gitu loh di kotak penalti, sementara VAR bisa lihat dengan jelas. Bahkan tanpa VAR pun sebenarnya wasit aja bisa lihat dengan jelas kalau wasit punya sudut pandang yang tepat. So, that's one thing dan kesalahan. Dan kemudian Indonesia digempur terus dari sisi kanan, tapi Patrick sangat lambat dalam menukar Jacob Sayuri. Baru menit 80-an diganti Sandy Walsh, which is playing much better ya, much better than Jacob Sayuri kemarin. So, Patrick Clifford, mimpi Piala Dunia kamu saat ini ada di tangan, mimpi Piala Dunia kami saat ini ada di tanganmu sebagian. Engkau salah satu orang yang menjadi decision making di atas lapangan. Please jangan hancurkan mimpi Piala Dunia kami hanya karena kelambatanmu dan ketidaksensitifanmu melihat keadaan di lapangan. Please, itu pinta kami sebagai bangsa Indonesia, bahwa jika tim sudah bermain luar biasa dan ujung-ujungnya Indonesia tidak bisa lolos, that's already another matter. But fix things as soon as possible. Don't wait until the next game. Gitu loh. 20 menit saja kalau pemain tidak bagus, atau 30 menit ganti langsung. You need to have a better decision making. You need to have guts to ganti pemain. Dan
taruh pemain yang benar-benar capable hari itu gitu loh. Jangan ketika sudah off harus tunggu sekian puluh menit. Itu yang mengesalkan sebagian besar atau jutaan rakyat Indonesia. Dan disitulah kuncinya besok melawan Irak. Pilihan starting 11 bisa saja tidak sempurna. Ketika itu tidak berjalan, itu yang harus segera ditindaklanjuti. 10 menit, 20 menit sudah akan kelihatan siapa yang akan jalan dan siapa yang akan tidak. And Patrick Kluivert, please do not shatter our dreams. Do not share our World Cup dreams. Because you have a part in it at the moment. Please, jangan rusak, jangan kubur mimpi Piala Dunia kami. Saya nggak bilang banyak-banyak. We'll see tomorrow how Indonesia akan bermain dengan Irak, siapa yang akan diturunkan dan bagaimana. Tapi one more time, Patrick Kluivert, please remember this. Teman-teman yang dengar ini boleh share ini ke Patrick Kluivert, whatever social media dan segala macam. Patrick Kluivert, at the moment we depend on you because you're the head coach of Indonesia national team. And please don't burn down, don't shatter our World Cup dream because of your stubborn head or whatever it is. Jadilah pelatih yang bisa kami kenang secara indah. That's what we want. Thank you so much teman-teman sudah nonton video ini. Hopefully ini mewakili suara dari sebagian besar kita. Dan until next time.